Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengingat kembali ketika dulu waktu sekolah di sekolah dasar, maka ada hari di mana ada hari karir ya atau career day, di mana orang bisa menjadi hakim, jaksa, polisi, dokter, perawat dan sebagainya. Saya mengingat pernah menjadi seorang polisi lalu menarik. Yang selalu diperagakan adalah pegang peluit dan tangan diangkat dan berkata, stop, stop, stop. Maka sampai hari ini ketika polisi mengangkat tangannya dan stop, siapa yang berani maju? Pasti semua orang akan berhenti. Luar biasa kuasa kekuatan dari seorang polisi ini. Dengan seragamnya, dengan topinya, dia hanya tiup peluit atau bahkan tidak tiup peluit. Hanya angkat tangannya dan berkata stop. Semua mobil, motor, sepeda, apapun berhenti. Itu baru polisi yang bicara. Namun seringkali manusia justru taat kepada polisi, taat kepada manusia, tapi tidak taat kepada Allah. Padahal Allah yang mempunyai segala kehidupan dunia ini miliknya. Maka ketika Tuhan berbicara, jangan berbuat dosa lagi, stop, seharusnya kita taat kepada Dia. Ya, apalagi ketika Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan dalam kehidupan kita, maka ada benih ilahi, benih yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita hidup benar selaras dengan firman-Nya. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 3, khususnya ayat yang ke-6, dikatakan begini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. So, apa tandanya saya melihat Allah? Apa tandanya saya mengenal Allah? Tandanya adalah ketika hidup saya tidak lagi berbuat dosa. Nah, saya berikan ada perbedaan yang penting ya. Ada yang namanya status dosa, ada yang namanya perbuatan dosa. Nah, status dosa kita ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, maka status kita sebagai orang berdosa sudah dibuang diganti dengan status hamba kebenaran atau status anak-anak Allah. Maka firman Tuhan berkata barang siapa percaya kepadanya, dia akan diberikan kuasa menjadi anak Allah. Maka kita tidak berurusan dengan status dosa lagi. Tetapi walaupun kita menjadi anak-anak Allah, kadang-kadang kita masih melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa berbeda dengan status dosa. Maka orang yang sudah diselamatkan percaya Tuhan Yesus ternyata masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa mari bersama-sama kita harusnya tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa jika kita memahami firman Tuhan. Jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Apa bisa, Pak Anta? Bisa. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia tidak berbuat dosa lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan, kita pahami kebenaran firman, dan kita gunakan kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kita untuk merubah pola pikir kita, pola ucap dan pola perilaku kita, sehingga setiap langkah dalam kehidupan keseharian kita melakukan kebenaran, kita melakukan kesucian, dan kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan kebenaran bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.